Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu implementasi metode kami dengan Rapid Miner pada studi kasus clustering air quality di benua Asia pada tahun 2023. Adapun anggota kelompok kami yaitu Resi Aprilia Damayanti dengan NPM 22700608, lalu ada Rifada Felisa dengan 22700683, ada Lulus Saidatun Nafisa dengan NPM 22706084, dan juga ada Rosa Uliana dengan NPM 22706085. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Resi Aprilia Damayanti, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk materinya. Itu yang pertama mengenai Rapid Miner. Rapid Miner sendiri itu merupakan platform independen yang menyediakan lingkungan terintegrasi untuk persiapan data, pembelajaran mesin, penambangan data, dan analisis prediktif. Rapid Miner dapat digunakan untuk bisnis, komersial, penelitian, pendidikan, dan pengembangan aplikasi serta mendukung semua langkah dalam proses pembelajaran mesin termasuk persiapan data, hasil visualisasi, validasi model, dan optimasi. Rapid Miner ini sebelumnya dikenal sebagai YALE atau Yet Another Learning Environment, di mana platform ini mulai dikembangkan pada tahun 2001 oleh Rob Klinkenberg, Ingo Mirza, dan Simon Fisher dari Unit Kecerdasan Buatan di Universitas Teknik Dortmund. Next. Untuk yang selanjutnya itu ada proses download dari Rapid Miner. Langkah yang pertama itu buka browser, lalu ketikkan My Rapid Miner di tab pencariannya, kemudian kunjungi status Rapid Miner Academy. Next. Untuk yang selanjutnya itu pembuatan akun terlebih dahulu dengan memasukkan data-data pribadi kita. Selanjutnya, apabila sudah mendaftar, tim Rapid Miner ini akan mengirimkan email kepada pengguna untuk melakukan konfirmasi dan mengaktifkan akun, di mana pengguna harus membuka email yang dikirim dan mengklik verify this email. Setelah konfirmasi email, pengguna akan dialihkan ke halaman My Account. Pada halaman ini, pengguna dapat mengklik download untuk mendownload aplikasi Rapid Miner-nya. Yang selanjutnya itu pilih sistem operasi yang sesuai dengan perangkat yang digunakan. Tunggu beberapa saat hingga Rapid Miner ini berhasil diunduh. Yang selanjutnya itu ada proses instalasi dari Rapid Miner, di mana yang pertama ini pada tampilan utama proses instalasi Rapid Miner itu klik Next, lalu selanjutnya pada bagian License Agreement itu klik I agree. Setelah itu pilih lokasi atau folder yang akan digunakan. Jika sudah itu klik Install. Lalu setelah itu, proses instalasi akan berjalan dan tunggu beberapa saat hingga selesai. Setelah selesai, maka akan menampilkan tampilan ketika Rapid Miner berhasil diinstal. Selanjutnya itu klik Finish. Yang selanjutnya, pada bagian Select License, pilih Use the Rapid Miner License System. Dan pada bagian End User License Agreement, centang kolom I have read and understand the terms of the End User License Agreement, lalu klik I accept. Untuk selanjutnya itu pengguna akan diminta untuk melakukan login menggunakan akun yang sebelumnya sudah didaftarkan. Next. Jika semua tahap sudah selesai dilakukan, maka klik I'm ready untuk memulai menggunakan aplikasinya. Berikut gambaran halaman utama dari aplikasi Rapid Miner. Untuk berikutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Resi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Rosa Uliana. Rosa, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai pengenalan lingkungan kerja Rapid Miner. Boleh next? Secara umum, tampilan kerja pada Rapid Miner terbagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama yaitu ada proses view, kemudian ada repository view, operator view, parameter view, dan terakhir ada help and comment view. Adapun untuk penjelasan lebih lanjut mengenai bagian-bagian tersebut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Next. Nah, yang pertama di sini kita akan menjelaskan mengenai operator view, di mana pada bagian operator view ini terdiri dari beberapa sub bagian lagi, di antaranya yaitu ada data akses yang berfungsi untuk menampilkan dan menulis repository, kemudian ada blending yang berfungsi untuk transformasi data dan metadata, cleansing yang berfungsi untuk tahapan pra-proses data, dan modeling berfungsi untuk proses data mining seperti asosiasi, estimasi, klasifikasi, clustering, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada scoring yang berfungsi untuk pengambilan model dari modeling. Kemudian ada validation untuk mengukur kualitas dan performansi dari model atau modeling. Utility untuk mengelompokkan subproses, juga makro dan logger. Dan terakhir ada extension, yaitu untuk format import dan export dari berbagai data berformat eksternal. Next. Nah, yang kedua ada bagian repository view. Pada bagian ini juga terdiri dari beberapa subbagian, di antaranya yaitu ada import data yang digunakan untuk mengimport set data dari perangkat komputer yang berformat Excel atau CSV. Kemudian ada training resource yang berfungsi untuk mengambil berbagai data yang disediakan oleh RapidMiner guna untuk pembelajaran, serta ada sampel, yaitu contoh macam-macam data yang digunakan untuk proses evaluasi. Setelah itu ada juga local repository yang berfungsi sebagai tempat data yang sudah diimport dari perangkat eksternal, dan terakhir ada GB atau database, yaitu sebuah tempat data yang sudah diimport dari perangkat eksternal. Next. Nah, yang ketiga ada parameter view, yang mana parameter view ini berfungsi untuk menampilkan parameter yang sedang digunakan. Operator pada setiap fungsinya terkadang juga memerlukan parameter untuk bisa berfungsi. Setelah operator dipilih di view proses, maka parameternya akan ditampilkan di view ini. Next. Nah, selanjutnya ada juga proses view, yang mana pada bagian ini akan menampilkan deskripsi dari input yang diharapkan, kemudian juga akan menampilkan deskripsi dari output yang disediakan, tindakan yang dilakukan oleh operator pada input yang akhirnya mengarah dengan penyediaan output, dan terakhir akan menampilkan juga sejumlah parameter yang dapat mengontrol action performed. Next. Nah, yang terakhir yaitu ada help and comment view, yang mana pada bagian ini fungsinya terbagi menjadi dua lagi, yaitu view help berfungsi untuk menampilkan deskripsi dari operator, dan view comment berfungsi untuk menampilkan komentar yang dapat diedit terhadap operator. Next. Nah, adapun persoalan atau kasus yang kelompok kami angkat di sini yaitu masalah kualitas udara atau air quality pada benua Asia pada tahun 2023, di mana polusi udara menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang berdampak signifikan terhadap kesehatan manusia, ekosistem, maupun perubahan iklim. Saat ini, kota-kota di benua Asia sedang mengalami masalah besar terkait dengan kualitas udara yang terus menurun, yang diakibatkan oleh banyak faktor. Maka dari itu, kasus yang diambil dalam implementasi Rapid Miner ini yaitu pengelompokan kota-kota di benua Asia berdasarkan tingkat polusi udaranya. Next. Nah, adapun untuk solusi dari penyelesaian kasus tadi sendiri yaitu kami menyelesaikannya menggunakan tools RapidMiner, yang mana selanjutnya akan dilakukan pengelompokan atau clustering menggunakan metode K-means, di mana K akan ditentukan sesuai dengan jumlah cluster yang ingin dibentuk. Dalam kasus ini akan dibuat 3 buah cluster, yaitu kelompok kota-kota dengan tingkat polusi udara tinggi, sedang, dan juga rendah. K-means hanya dapat digunakan pada dataset yang bertipe
numerik. Selain dari numerik, maka dataset tidak dapat diproses menggunakan k-means. Maka dari itu, atribut yang tidak bertipe numerik dari dataset yang digunakan akan dihapus. Atribut tersebut yaitu country atau negara. Selain itu, atribut lain bertipe numerik yang akan digunakan yaitu atribut 2023 yang merupakan atribut yang menjelaskan mengenai rata-rata polusi udara dalam 1 tahun. Kemudian ada juga atribut dari bulan Januari hingga Desember yang merupakan rata-rata polusi udara setiap bulannya. Next. Nah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rosa. Selanjutnya akan ada penemuan rapid miner dari Lulu. Kepada Lulu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melakukan demonstrasi mengenai clustering data menggunakan salah satu metodenya, yaitu metode k-means menggunakan tools rapid miner. Boleh tukar share screen-nya? Bisa dijadikan host dulu. Maaf. Baik, di sini saya akan melakukan demonstrasi. Bisa kita lihat di sini merupakan halaman utama dari aplikasi Rapid Miner. Ini merupakan blank proses yang akan kita gunakan untuk mengolah data. Pertama-tama di sini kita akan membuka dataset yang akan kita olah. Yaitu di sini dari operator kita cari read Excel. Karena data yang kita gunakan berbentuk Excel. Kita double klik. Nah, lalu kita upload datanya. Di sini data yang kita gunakan yaitu dataset air quality. Nah, dapat dilihat di sini merupakan dataset yang akan kita gunakan. Terdapat beberapa atribut yaitu rank, city, country 2023 dan bulan Januari sampai Desember. Di sini kita klik next. Lalu pilih data mana saja yang akan kita gunakan pada proses clustering kali ini. Untuk rank, kita tidak akan menggunakannya, kita exclude kolom, dan untuk country juga kita exclude kolom. Di sini kita menggunakan atribut city yang merupakan nama kota-kota yang ada di benua Asia. Selanjutnya 2023 merupakan nilai rata-rata polusi udara di setiap tahunnya. Lalu terdapat atribut dari bulan Januari sampai Desember yang merupakan nilai rata-rata polusi udara pada setiap bulannya. Perlu diketahui bahwa k-means merupakan salah satu metode yang sangat sensitif, di mana pada metode ini hanya dapat memproses data dengan jenis numerik. Namun karena di sini kita membutuhkan city dengan tipe data polinomial, maka sebenarnya bisa saja digunakan, namun dengan mengubah beberapa parameternya. Di sini kita ganti role-nya city itu menjadi ID. Lalu klik OK dan finish.
Perlu diingat juga sebenarnya sebelum mengupload data, data yang akan kita gunakan itu harus dibersihkan terlebih dahulu, di mana di dalamnya tidak boleh ada data yang missing value atau bernilai kosong, dengan cara menanganinya yaitu membersihkan datanya, menghilangkan nilai kosongnya, ataupun mengisi dengan nilai nol, ataupun rata-rata pada setiap rata-rata dari data yang ada. Setelah itu kita di sini bisa melihat data yang akan kita gunakan. Hubungkan dari read Excel ke result, lalu klik run. Maka dapat ditampilkan di sini terdapat Siti tahun 2023 dan bulan Januari sampai Desember. Selanjutnya kita akan menerapkan proses atau clustering menggunakan metode K-means. Di operator di sini kita cari K-means, lalu double klik. Nah, untuk melihat parameter dari clustering, di sini di bagian kiri bawah terdapat parameter yang merupakan parameter apa saja yang ada dalam metode clustering K-means. Di sini terdapat K. K sendiri merupakan jumlah cluster yang akan kita bentuk. Untuk cluster sendiri, di sini kami akan membentuk dataset ini ke dalam 3 cluster. Untuk max run ini merupakan proses penentuan berapa kali RapidMiner akan melakukan clustering dan akan diambil nilai yang paling baik. Di sini max run yang diset oleh RapidMiner yaitu 10, kita tidak perlu melakukan perubahan. Selanjutnya untuk measure type yaitu merupakan tipe data yang digunakan. Karena sebenarnya pada tipe data ini kita menggunakan berbagai tipe data, tidak hanya menggunakan numerik, maka gunakan mix measure. Untuk mix measure di sini otomatis berubah menjadi mix Euclidean distance, dan untuk make optimization step-nya merupakan posisi centroid akan berubah. Di sini ditetapkan 100, kita juga tidak melakukan perubahan. Setelah itu hubungkan ke result dan data dapat diproses. Nah, di sini ditampilkan bahwa kota-kota berdasarkan clusteringnya. Ada yang termasuk ke dalam cluster 1, cluster 2, dan juga cluster 0. Untuk lebih jelasnya, di sini kita dapat melihat di bagian statistik. Nah, dapat kita lihat di sini perbedaannya cukup signifikan dalam setiap cluster. Di mana cluster 1 terdapat 60 kota yang tergolong ke dalam klaster 1, untuk klaster 2 yaitu sebanyak 295 kota, dan untuk klaster 0 itu merupakan kota terbanyak dengan total 645. Selanjutnya, untuk melihat klaster-klaster yang tergolong ke dalam kota-kota yang tergolong ke dalam setiap klaster, di sini kita dapat melihat di folder view. Nah, klaster 0, nah ini merupakan kota-kota yang termasuk ke dalam klaster 0. Ada Pai, Uyang, dan lain sebagainya. Begitu di klaster 1 dan klaster 2. Mungkin sekian dari clustering menggunakan metode K-means. Untuk yang lainnya, terkadang kita mengalami kebingungan untuk menentukan jumlah K atau clustering yang akan kita gunakan. Untuk menangani masalah tersebut, dapat digunakan performs untuk kelas clustering, di mana di sini pada operator kita cari cluster distance performance. Nah, di sini cluster performance distance ini digunakan untuk melihat atau menentukan nilai K yang paling tepat agar hasil clusteringnya bagus. Di sini kita bisa menentukan nilai K-nya dari mulai 2 sampai berapa misalkan sampai 9. Lalu kita ambil nilai average distance-nya dan masukkan ke Excel. Setelah itu dapat diproses. Contohnya seperti ini.
nilai K-nya dari 2 sampai 10 sudah kita dapatkan, average distance-nya juga, dan kita visualisasikan ke dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, maka dapat dilihat untuk menentukan nilai K terbaiknya yaitu lihat dari garis yang paling siku. Dari sini garis yang paling siku yaitu pada K nomor 3 yaitu 2754. Maka dapat diketahui untuk K terbaik yang dapat digunakan dalam klasterisasi data ini yaitu 3. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lu yang telah menemukan Rapid Miner. Mungkin sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.